Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat selalu dan semoga semuanya selalu diberi kemudahan. Baik, selamat datang di mata kuliah kecerdasan buatan. Nama saya Sutresno. Saya pengampu dari mata kuliah ini. Saya dari Prodi Teknik Elektro Universitas 11 Maret, Surakarta, atau UNS Solo. Dalam satu semester ini kita akan belajar bersama terkait dengan kecerdasan buatan atau lebih dikenal dengan AI, Artificial Intelligence. Ini adalah deskripsi singkat dari mata kuliah ini. Kita akan belajar satu semester ini beberapa topik terkait dengan AI. Mulai dari AI itu sendiri, definisinya apa, historinya bagaimana, kemudian juga tentang machine learning, kemudian tentang computational intelligence, apa hubungannya di antara topik-topik ini. Kemudian kita langsung masuk dalam beberapa tools atau metodologi yang ada dalam AI seperti ANN, Artificial Neural Network, atau jaringan saraf tiruan dalam bahasa Indonesia. Kemudian juga fuzzy logic, genetic algorithm, and colony optimization, dan yang lainnya, dan yang lain dari metode-metode yang dipakai oleh AI. Kemudian untuk textbooknya ada dua. Kita bisa memakai textbook yang pertama, Artificial Intelligence A Modern Approach. Ini sangat terkenal sangat terkenal, dan buku ini cukup padat isinya, tapi memang cukup teoritis, banyak teori gitu. Dan ini membahas AI secara lebih formal gitu. Kemudian buku yang kedua, ini buku yang pertama ya. Kemudian buku yang kedua, ini tentang computational intelligence. Ini lebih straightforward. Dan ini yang akan kita banyak pakai di sini. Jadi kita tidak akan membahas terlalu dalam teorinya. Kita akan mencoba memahami hal dasarnya aja. Kemudian prakteknya dalam bidang kita masing-masing. Bidang kita masing-masing. Dan perlu saya sampaikan, yang mengambil mata kuliah ini saat ini selain mahasiswa dari Teknik Elektro UNS, juga mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia yang mengikuti program Merdeka Belajar ya. Saya lihat tadi ada yang dari Sumatera, dari Universitas Negeri Padang, ada yang dari ITK Kalimantan, ada yang dari Sulawesi, dari Maluku, dan yang lainnya ya. Jadi kita mencoba untuk dan saya lihat juga backgroundnya macam-macam, tidak hanya orang elektro ya, ada yang dari industri, ada yang dari bahkan juga ekonomi, ada yang dari sosial, dan yang lainnya ya. Sehingga ini sangat diverse, dan kita mencoba untuk tidak terlalu rumit di teori ya. Kita akan mencoba untuk memahami hal-hal dasarnya, kemudian setelah itu kita coba terapkan hal itu di bidang kita masing-masing. Ada 3 learning outcome dari mata kuliah ini. Yang pertama nanti bisa dilihat di kontrak kuliahnya yang saya akan kirimkan. Jadi yang pertama adalah memahami hal dasar terkait dengan AI. Yang kedua nanti bisa menggunakan salah satu metodenya. Jadi memilih misalkan ada masalah ini, apa metode AI yang tepat untuk menyelesaikan masalah itu. Kemudian yang ketiga, mengimplementasikannya. Mengimplementasikan metode itu. Misalkan kalau elektro ada misalkan masalah peramalan beban listrik gitu ya. Saya menggunakan ANN, Artificial Neural Network. Terus ini implementasinya. Atau misalkan di orang bisnis, orang ekonomi ada permasalahan misalkan terkait dengan pasar gitu ya. Bagaimana memprediksi harga pasar dan yang lainnya. Dan juga bidang-bidang yang lainnya. Kita usahakan untuk minimal memahami salah satu metode yang bisa diterapkan di bidang kita masing-masing ya. Dan biasanya mata kuliah ini mata kuliah yang postgraduate ya, agak advance, tapi kita pada mata kuliah ini kita akan mencoba untuk mengemasnya lebih sederhana ya, cutting the edge, potong ujung-ujungnya, paham konsep dasarnya, paham implementasinya. Adapun cerita di antara keduanya ini nanti bisa dieksplor sendiri secara lebih mandiri gitu. Baik. Kemudian ini teaching plan-nya. Jadi kita akan mulai dengan perkenalan pendahuluan. Pada hari ini kita akan
menjelaskan ya terkait dengan mata kuliah ini. Kemudian nanti pada pertemuan berikutnya saya akan jelaskan ya, beberapa metode yang paling terkenal di AI, mulai dari JST ya, jaringan saraf tiruan atau ANN, kemudian fuzzy logic, GA, N-colony dan yang lainnya. Kemudian ada pembagian tugas itu. Kemudian setelah itu ya kita akan fokus belajar satu dulu ANN, kemudian setelah itu belajar tentang fuzzy logic, kemudian nanti UTS, setelah itu baru belajar GA, genetic algorithm, dan juga yang lainnya. Nanti kita akan ada beberapa ya, learning journal. Learning journal ini catatan pembelajaran. Jadi teman-teman meringkas dari apa yang disampaikan, kemudian menambah pengayaan, ya, bisa baca dari internet, ya. Dan juga nanti bisa dengan studi case ya, yang terkini, ya. Penggunaan AI di Indonesia misalkan. Ya. Contohnya di Gojek, Bukalapak, dan yang lainnya. Nanti tulis di situ. Ya. Kemudian juga nanti ada projectnya. Kita akan gunakan MATLAB atau yang lainnya. Sehingga nanti tergambar ya, tidak sekedar di teori, tapi bisa praktek. Oh begini loh codingnya, begini loh implementasinya, ya. Cara penerapan AI itu. Ya, ini sedikit gambaran dari teaching plan-nya. Kemudian policy-nya minimal harus ikut 75%. Ya. Jadi kalau 16 pertemuan, ya, maka dia harus hadir ya, minimal 12 pertemuan. Kemudian nanti untuk grading policy-nya ada beberapa homework atau mini project, bisa sifatnya tadi learning journal atau MATLAB project. Kemudian nanti ada midterm, ya. Midterm ini teori ya, teori. Kemudian setelah itu final project kita banyak praktek. Kalau dilihat dari grading policy ini kita akan banyak lebih ke praktek ya. Lebih ke praktek bukan sekedar teori. Untuk teori nanti bisa open book. Open book teman-teman bisa baca buku, bisa baca internet ya, untuk mengerjakan soalnya. Tapi untuk project ini tentu tidak sekedar pengetahuan yang diperlukan, tapi juga skill, pemahaman yang mendalam terkait dengan hal tersebut. Ya, baik. Kemudian sedikit AI. Saya akan terangkan terkait dengan AI secara sekilas ya. Secara sekilas, apa itu AI? Kemudian historinya bagaimana? Awal ceritanya bagaimana terus sampai di saat ini. Saat ini AI sudah sangat terkenal ya, bahkan di semua bidang gitu. Kemudian aplikasinya apa aja? Approach-nya, metode-metodenya apa aja? Metode-metodenya apa aja? Baik. What is AI? Apa itu AI? Jadi istilah AI itu sebenarnya muncul sekitar tahun 1950-an. 1950-an ya. Saat itu ada conference terkait dengan AI yang pertama. Meskipun metodenya itu ya, muncul sebelum itu ya, tahun 40-an sekian sudah ada ya, jaringan saraf tiruan, tapi baru modelnya belum applicable, tapi sudah muncul. Tapi istilahnya itu mulai terkenal 50-an lah. Tetapi sampai sekarang ini belum ada konsensus definisi AI itu seperti ini, tidak ada. Di antaranya definisi yang paling terkenal ya adalah ini. The study of how to make computer do things at which at the moment people are better. Ya. Studi ya, untuk membuat komputer atau mesin ya, untuk melakukan sesuatu yang saat ini manusia itu lebih baik. Ya. Manusia lebih baik mengerjakannya. Jadi saat ini manusia lebih handal. Bagaimana komputer device bisa meniru itu? Ya. Atau juga definisi yang lainnya, ini definisi yang kurang formal, tapi ini cukup menarik juga, yaitu a man-made intelligence that make a real machine behave like those in science fiction movie. Ya. Jadi kecerdasan yang dibuat manusia untuk membuat mesin ya, itu berperilaku seperti dalam science fiction, ya. Film science fiction itu yang luar biasa. Nah, AI seperti itulah gambarannya. Ini sedikit gambaran ya, ada diagram ini sederhana tapi sangat memudahkan untuk memahami. Jadi AI itu umum, ya, meniru kecerdasan manusia. Manusia itu luar biasa ya, bisa mengindra, bisa bernalar, bisa melakukan aksi, bisa beradaptasi, bisa belajar dan seterusnya. Ini AI dari umum. Kemudian di bawahnya AI itu salah satunya adalah yang paling penting adalah ini machine learning. Ya, ini fokus membuat bagaimana mesin itu bisa belajar, meniru kecerdasan belajarnya manusia. Ini luar biasa. Kita bayangkan misalkan kita punya laptop,
ini bisa belajar kayak manusia, kita colokkan ke internet, udah dia punya akses ke seluruh data di internet, YouTube, web, dan yang lainnya. Dia bisa belajar apapun. Dan mungkin sangat luar biasa, tapi ternyata belum sehandal itu. Belajarnya komputer, belajarnya mesin, belum sehandal belajarnya manusia. Yang lahir tidak tahu apa-apa, kemudian dengan terus belajar dia bisa terus berkembang. Nah, machine learning juga demikian. Bagaimana membuat manusia, mesin atau komputer minimal meniru beberapa kemampuan belajarnya manusia. Ya. Kemudian sekarang sekarang meningkat lagi, nah yang namanya deep learning. Nah, deep learning ini belajar lebih dalam. Kalau machine learning itu belajar dari informasi, data yang sudah diatur diolah manusia. Kalau deep learning tidak, dia bisa belajar dari data mentah. Nah, mudahnya seperti itu. Sehingga ketika dia dihubungkan dengan data yang sangat banyak, dia bisa belajar lebih mandiri. Lebih mandiri. Kita akan beri contohnya nanti. Ini beberapa topik yang terkait, ada AI, Artificial Intelligence atau Machine Learning. Jadi Machine Learning ini subsetnya dari AI. AI itu lebih general. Kemudian ada soft computing. Soft computing ini metode komputasi cerdas. Dan di mata kuliah ini kita sebenarnya akan banyak belajar soft computing, bukan AI secara umum. Karena cukup besar AI itu, kita akan sedikit cuplek yaitu tentang soft computing, komputasi cerdas, metode mengkomputasi secara cerdas. Di antara menggunakan ANN, fuzzy, dan yang lainnya. Jadi soft computing atau computational intelligence. Kemudian ada kaitannya juga dengan machine intelligence, ada kaitannya juga dengan big data yang sekarang ngetren ya. Jadi sekarang kita punya data yang besar, karena semua sudah terkoneksi dengan internet, dan nanti akan digunakan machine learning untuk mengolah data itu secara otomatis. Mirip misalkan sekarang Gojek atau Bukalapak, mereka punya data yang besar, mengolahnya untuk menganalisanya diantaranya menggunakan apa? AI. AI. Ini historinya secara singkat. Tahun 43 ini sudah mulai dikenalkan neural model ya. Tapi ini belum applicable karena ada modelnya tapi belum ada learningnya, cara belajarnya. Kemudian tahun 47, 49 sudah ada Hebbian learning. Ya, saya nggak tulis di sini ya. Hebbian learning ini metode learning pertama tapi juga belum praktikal itu. Kemudian 56 baru ada perceptron. Lah ini membuat AI terkenal. Ya. Tapi kemudian setelah itu ada AI Winter karena perceptron ini ternyata punya kelemahan ya. Punya kelemahan ya. AI Winter itu ya, riset AI saat itu agak turun karena ada pesimisme. Tapi kemudian bangkit lagi ya. Bangkit lagi, di sana juga ada fuzzy set. 70-an ada genetic algorithm, kemudian backpropagation. Nah, ini juga AI kembali lagi sini. Mulai muncul lagi. Ya. Kemudian ada perkembangan neurofuzzy, gabungan ANN dengan fuzzy, ada ANFIS, kemudian ada N-colony dan seterusnya. Sekarang deep learning dan seterusnya. Ya. Kemudian ini historinya dari sisi penggunaan, digunakan 91 untuk war mission di Perang Teluk oleh USA, kemudian juga untuk self driving car. Kemudian juga digunakan ini untuk ya, IBM bisa mengalahkan ya salah satu juara catur ya. Kemudian yang baru-baru ini Google DeepMind mengalahkan mengalahkan juara Go Game. Ini sangat sulit ya, kayak strategi perang gitu. Tapi ternyata mampu ya. Ini aplikasinya di computer vision, data recognition, robotik dan seterusnya. Ini yang dipakai sekarang ya. Banyak sekali dipakai di revolusi industri 4.0 ya. 4.0 ya. Ini ada buku, artikel menarik. Jadi AI itu menjadi driving force di balik revolusi industri 4.0. Banyak sekali pemakaiannya ya. Ini riset ya. PhD saya memakai AI untuk ya, mendeteksi ya, sinyal EEG ya. Ini di biomedical engineering ya. Kemudian ini contohnya AI di Indonesia yang dipakai sekarang ya. Ada Bukalapak, ada Gojek, mereka memakai. Ini bisa dilihat ya, nanti di internet ya, bisa di Google sendiri. Ternyata AI ini sudah dekat dengan kita ya. Kita sekarang misalkan memilih ya, rute pakai Gojek, itu otomatis nanti pakai AI di sana. Oke, AI tinggal klik nanti untuk dynamic pricing-nya. Kita akan bahas lebih lanjut pada pertemuan berikutnya. Ini saya akan terangkan pada video berikutnya terkait dengan metode-metode AI, dan nanti di mata kuliah ini di setiap pembelajaran kita ada learning journalnya. Sekian,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.